Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suciam Rahma Channel. Dan kali ini saya mau menceritakan kembali warisan tumbal terakhir part 3, sumber dari Kalong Thread. Dan tidak bosan-bosannya bagi saya untuk mengingatkan kalian semua untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, serta like, komen, dan share juga. Terima kasih bagi kalian sudah mengklik tombol subscribe-nya. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Warisan tumbal terakhir part 3. Lebih dari 8 jam setelah menyeberangi lautan, Kolis dan Komala akhirnya sampai di sebuah pertigaan. Keduanya pun turun dari bus dan segera mencari jasa ojek untuk bisa sampai di kampung tempat tinggal paman mereka, Latif. Selama perjalanan, meski sudah tersadar, namun Komala masih banyak diam, entah karena jiwanya yang lelah atau karena tak ingin dirinya dititipkan ke tempat nan jauh. Masuk ke dalam hutan lindung, berakhir di pesisir pantai. Hari itu, saat terik paparan sang surya mulai meredup, tibalah keduanya di sebuah kampung dengan kondisi tanah tak rata dan terlihat sepi. Rumah-rumah panggung dengan dinding papan beratapkan anyam rumbia menjadi ciri khas kediaman penduduk kampung itu. Kolis yang sudah beberapa kali bertandang ke tempat itu, tak susah baginya untuk langsung menuju rumah Latif. Setelah membayar jasa 2 sepeda motor, Kolis segera berjalan melewati jalan kecil sejauh 50 meter menuju sebuah rumah tampak paling besar di antara deretan rumah lainnya. Meski terlihat enggan, tapi Komala mau tak mau mengikuti kakaknya dari belakang dengan kontai. Sampai 3 kali ketukan dan ucapan salam, akhirnya Kolis mendengar jawaban dan derap langkah dari dalam. Kelegaan terpancar jelas ketika seraut wajah berkulit sawo matang muncul. Setelah daun pintu papan terbuka. "Loh, Kolis, Nduk Kom, ayo mlebu." "Loh, Kolis, Nduk Kom, ayo masuk," ajak lelaki 50-an tahun tak kalah girang saat tahu tamu sore itu adalah 2 keponakannya dari tanah seberang. "Iyo, Lik," jawab Kolis seraya melangkah masuk diiringi Komala dari belakang. Bertanya kabar dan basa-basi sebentar menjadi obrolan awal Kolis dan lelaki bertubuh tinggi namun sedikit kurus yang tak lain adalah Latif, adik kandung dari Mas Soko. Sedang Komala lebih banyak menjadi pendengar dan hanya sesekali berucap saat disapa. Obrolan mereka sejenak terhenti manakala suara azan maghrib berkumandang dan arah tempat layaknya disebut musola. Pasalnya di samping kecil juga terdapat fasilitas untuk penunjang ibadah lainnya. Butuh waktu beberapa menit dari kediaman Latif ke musola, walau hampir tak pernah. Kini Kolis mengikuti sang paman menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tak heran jika Uyut, Latif, orang-orang kampung memanggil cukup disegani. Di samping menjadi tokoh agama, beliau juga dituakan dari sisi kebatinan. Selepas berjamaah, Uyut, Latif, dan Kolis kembali ke rumah.
Kebiasaan Uyut Latif sendiri yang senang berlama-lama di musola, bersikir sembari menanti waktunya Isya, ia harus tunda demi sang keponakan. Sepi dan hening. Suasana kampung yang dihuni tak sampai 100 penduduk itu, ketika malam menjelang, mungkin karena penerangan yang belum terpenuhi, juga masyarakat yang kesehariannya sebagai nelayan memilih beristirahat setelah beraktivitas melelahkan di tengah laut. Belum banyak yang diceritakan Kholis kepada Uyut Latif, hanya obrolan ringan saat keduanya berjalan pulang. Sesekali tawa kecil tersungging dari bibir Kholis maupun Uyut Latif ketika saling melempar candaan atau pujian, membuat Kholis sendiri merasa ringan dan sejenak melupakan beban berat yang tengah dipukulnya. Namun, ketika langkah keduanya baru memasuki halaman berpasir, tiba-tiba Uyut Latif menghentikan ayunan kakinya. Disusul perubahan pada wajah Ono Molo sing tok gowo. "Ada hal buruk yang kamu bawa," bisik Uyut Latif lirih. Meski mata Kholis tak menangkap apapun, tapi ucapan Uyut Latif spontan membuat merinding. Ia tahu jika sang paman selalu jujur dan tak juga memiliki kemampuan olah batin yang tajam. "Maksudnya molo opo lek?" tanya Kholis, penasaran. "Awakmu pengen weruh sedelok?" "Kamu ingin tahu sebentar," ujar Uyut Latif. Mendengar penawaran dari pamannya, Kholis sebenarnya ingin menolak. Namun saat akan berucap, ia urungkan kalau melihat pamannya sedang memejamkan mata sembari membaca sesuatu. Semenit kemudian, Uyut Latif membuka matanya, kemudian membungkukkan badan dan menarik kakinya sebelah kanan mundur. Segenggam pasir ia ambil, tepat dari bawah bekas pijakan kaki kanannya. Pertama, tak lama pasir dari tangannya ia lempar ke arah halaman rumahnya sendiri yang berjarak 5 meteran dari tempatnya berdiri. Cerat, cetar, tar, kerasak. Terkejut, Kholis menyaksikan pemandangan di depannya, di mana hanya segenggam pasir putih yang dilempar oleh pamannya mampu memercikan api dan menimbulkan suara dentuman seperti petasan. Lebih terkejut lagi saat Kholis melihat redanya percikan api berganti munculnya puluhan sosok berkain putih lusuh dan berambut rata sepunggung menggumpal acak-acakan. Tak hanya itu, Kholis yang mulai berkeringat langsung mundur bersembunyi di belakang tubuh pamannya. Manakala sosok itu menunjukkan wajah mereka yang mengelupas dipenuhi lendir. Berbeda dengan Uyut Latif, ia nampak tenang menatapi puluhan sosok itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Demit opo kayak seko ngendi iku lek? Setan apa? Dan dari mana itu paman?" bisik Kholis ketakutan. "Loh iki podo ngetutke awakmu seko kono, opo ora krasa selama nang dalan awakmu ki? Loh ini yang mengikuti kamu dari sana, apa tidak terasa selama di perjalanan kamu itu?" jawab Uyut Latif masih terlihat tenang. Sedikit terkesiap Kholis mendengar jawaban pamannya. Sebentar ia memutar memori yang tersimpan di otaknya, tapi tetap tak terekam tentang kemunculan sosok-sosok berwajah penuh lendir itu. Dirinya tak menampik jika mengalami kejadian aneh dan ngeri
tapi bukan tentang sosok menyeramkan yang kini ada di hadapannya. Tapi sing tak alami waktu nang kapal dudu iki lek. Tapi yang saya alami waktu di kapal bukan ini paman, jawab Kolis akhirnya. Yo sing nemoni awakmu dudu iki, ning junjungane iki kudu mung kongkonan kanggo goleki jejakmu karo ndokkom. Wis ngerti to masalahe? Ya, yang menemui kamu bukan ini, tapi junjungannya. Ini tuh hanya suruhan buat mencari jejak tinggalmu dan ndokkom. Sudah tahu kan masalahnya? Terang Uyut Latif. Mendengar penjelasan sekaligus pertanyaan tentang muasal permasalahannya, Kolis terdiam sejenak, lalu mengangguk, membuat Uyut Latif yang melihatnya menyunggingkan senyum tipis. Ya wis, ayo mlebu. Ya sudah, ayo masuk, ajak Uyut Latif sebelum melangkah seakan tak ada masalah. Sedikit ragu Kolis untuk melangkahkan kakinya mengikuti Uyut Latif. Melihat puluhan sosok bermata putih tanpa rata tanpa telinga masih berdiri tegak di halaman, Kolis memberanikan diri. Setelah Uyut Latif menunggunya sambil mengulurkan tangan kiri dan menangguhkan kepala erat, pegangan Kolis pada pergelangan tangan Uyut Latif. Ia tak memperdulikan lagi bau anyir dan amis menyengat berasal dari lendir merah kehitaman di wajah mengelupas puluhan sosok itu. Bau itu semakin lama semakin menyengat, sama dengan halnya Kolis yang juga semakin dekat dengan keberadaan mereka. Namun, tak terjadi apa-apa, tak bereaksi sedikit pun ketika dirinya berjalan di belakang Uyut Latif melewati. Terheran saat itu Kolis dengan apa yang baru saja ia alami. Ketakutannya akan terjadi sesuatu pasca kemunculan sosok-sosok itu. Ternyata tak sama sekali. Iku ngono mek njogo ora ngopo-ngopo. Misal arep ganggu ya junjungane, tapi muga-muga orang ngasih moro. Itu semua cuma menjaga, tidak mau berbuat apa-apa. Andai mau mengganggu ya junjungannya, tapi semoga tidak sampai datang, ucap Uyut Latif menerangkan setelah keduanya berada di dalam rumah. Coba jeluk ndokkom kon rene, lele arep ngomong. Coba panggilkan ndokkom, suruh kesini, paman mau bicara, sambung Uyut Latif memberi perintah. Tak menunggu dua kali, Kolis segera bergegas menuju kamar yang telah disediakan dan biasa ia tempati saat datang bertandang. Di bawah cahaya redup lampu teplok, Kolis melihat Komala tengah duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri. Terdengar isak sesenggukan lirih ketika Kolis mendekat. Ia menduga bila Komala menangis karena terpaksa ikut dirinya di tempat sunyi dan jauh dari tempat tinggalnya, terpisah dengan bapaknya yang sedari kecil selalu menemaninya. Ndokkom, betul, Latif arep ngomong. Ndokkom, suruh keluar, paman Latif mau bicara. Pelan suara Kolis menyampaikan pesan Uyut Latif, tetapi tak mendapat respon sedikit pun dari Komala. Ia masih tertunduk dan hanya sesugukan saja yang tak terdengar lagi. Sebentar Kolis menghela nafas, mencoba bersabar dan menghadapi adiknya. Ia pun segera mendekat menghempaskan perlahan pantatnya di sisi kiri tempat Komala meringkuk. Diulangnya lagi pesan dari Uyut Latif dengan kalimat yang sama, bahkan diteruskan dengan kalimat-kalimat nasihat serta dukungan, namun tetap saja Komala diam membisu. Sampai akhirnya Kolis menyerah. Ia beranjak melangkah keluar dengan perasaan sedikit jengkel dan bingung. Ya wis nek ora gelem, penting aja ngasih ndokkom metu saka omah iki, wit mulai surup. Ya sudah, kalau nggak mau, terpenting jangan mulai, jangan ndokkom keluar dari rumah ini dari mulai surup atau petang, ucap Uyut Latif
setelah mendapat penjelasan dari Kolis tentang diamnya Komala. Nek aku nggak apa-apa lek, misal sing metu. Kalau saya tidak apa-apa paman, Anda yang keluar. Tanya Kolis penasaran dengan larangan yang disampaikan pamannya. Nek kendel ora apa-apa, sing dijogo sing diawasi iku dudu awakmu, tapi Komala. Merkondok wis nggawa cikale bocah tali kandut sing digadang bakal dadi junjungane para abdi halus, termasuk sing do nang ngarep omah mau. Kalau berani nggak apa-apa, yang dijaga yang diawasi itu bukan kamu, tapi Komala, karena Ndokom sudah membawa calon bocah tali sambung pati yang akan dinobatkan menjadi tuan junjungan para abdi lelembut, termasuk yang ada di depan rumah tadi, terang Uyut Latif. Maksudnya paman. Sejenak Uyut Latif terdiam setelah satu hempasan nafas melonggarkan rongga dadanya. Matanya kemudian menatap ke arah pintu sebentar, sebelum kembali menatap Kolis. Jal opo wae sing dipesen bapakmu karo opo wae sing tok weruhi waktu perjalanan rene. Coba apa saja yang dipasrahkan bapakmu, sama apa saja yang kamu lihat waktu perjalanan ke sini? Tanya Uyut Latif dengan raut serius. Kata demi kata, mulai Kolis rangkai sesuai dengan sama persis dengan apa yang diingatkan akan semua pesan dari Mbah Soko. Begitu juga dengan semua yang terjadi, yang ia lihat dan temui sewaktu dalam perjalanan. Tak ada yang terlewatkan, membuat Uyut Latif sekali termangu, memanggut hingga tegang seperti terkejut. Suasana sesaat terasa hening dan sunyi setelah Kolis merampungkan ceritanya. Keduanya sama-sama terdiam, terhanyut pikiran masing-masing. Selang beberapa puluh detik, akhirnya lagi-lagi sebuah tarikan nafas panjang terdengar dari Uyut Latif. Bapakmu kenekatan. Bapakmu bener-bener wong sing amanah. Ora salah biyen mbahmu nunjuk bapakmu dadi cagake keluarga. Wong sayange bapakmu gak iso petung, dadine yo ngene akhire. Bapakmu terlalu nekat. Bapakmu benar-benar orang yang bisa dipercaya. Tidak salah dulu kakekmu menunjuk bapakmu jadi pilar utama keluarga, tapi sayang bapakmu tidak bisa menimbang. Jadinya ya seperti ini, ucap Uyut Latif dengan nada sendu. Saiki awakmu lah, Lis, sing dadi gantine bapakmu. Aja mbok sia-siane pengorbanane. Aku mung iso bantu donga karo omongan. Mergo kahanan iki sing iso ngrampungne yo menduk Komala dhewe. Sekarang kamulah Lis yang jadi gantinya bapakmu. Jangan kamu sia-siakan pengorbanannya. Aku cuma bisa bantu doa sama saran. Karena keadaan ini yang bisa menyelesaikan hanya cuma Nduk Komala sendiri, sambung Uyut Latif. Maksudnya piye lek? Bapak ora kena apa-apa to lek? Maksudnya ini gimana paman? Bapak tidak apa-apa kan paman? Tanya Kolis yang dilanda gelisah mendengar penuturan Uyut Latif. Muga-muga ae rabaanku keliru Lis. Tapi nek mungguhe wong kuat kejawen, apa sing dipesen ke awakmu terus tok lakoni sesuai karepe, artine sing tok delok nang angen-angenmu perkara bapakmu ya kuwi lah kedadeane. Mungkin saiki bapakmu wis mulih nang panggonan apik, kumpul karo mbah-mbahmu. Muga-muga saja bapakmu salah Lis, tapi kalau kepercayaan menganut kejawen, apa yang diamanatkan padamu terus kamu lakukan sesuai keinginannya, artinya yang kamu lihat dalam bayangan tentang masalah bapakmu, ya itulah yang terjadi. Mungkin sekarang bapakmu sudah pulang di tempat bagus, berkumpul dengan kakek-kakekmu. Panas tercapik rasanya dada Kolis mendengar penjelasan Uyut Latif. Darahnya mendidih manakala bayangan mengerikan keadaan bapaknya kembali melintang utuh di pelupuk matanya.
Ia ingin menangis menjerit, namun tertahan oleh amarah. Iki iji rabaan lis durung pasti, dadi barang-barang didongakne ae bapakmu selamat. Ini baru rabaan lis, belum pasti, jadi bersama-sama kita doakan saja bapakmu selamat, ucap Uyut Latif, mencoba membesarkan hati dan harapan. Kolis sendiri masih terdiam menunduk, terlarut dalam kegelisahan dan kesedihan membayangkan jika hal itu benar terjadi menimpa bapaknya. Jelas sekali baginya semua itu ulah dari keluarga Murti Rahmi. Baru saja Kolis mengangkat wajahnya dan ingin membuka mulut untuk berucap, tiba-tiba ditahan oleh Uyut Latif menggunakan isyarat dari telunjuk. Dada Kolis seketika berdebar, denyut jantungnya mengencang manakala mengikuti isyarat dari pamannya. Telinganya mendengar suara layaknya seorang berjalan dengan menyeret sesuatu. Cukup lama suara itu terdengar dan sepertinya tengah mengitari rumah panggung Uyut Latif yang sudah ditempati puluhan tahun. Walaupun Uyut Latif tak menikah, namun beliau tergolong orang yang rajin, sehingga area sekitaran dan halaman rumah selalu bersih. Semakin lama suara seretan kemresek semakin jelas dan seperti semakin ramai, membuat Uyut Latif mau tak mau beranjak dari duduknya, lantas bergegas menuju pintu depan. Sampainya ia berhenti sejenak. Seperti tengah memastikan sebelum tangannya mendorong daun pintu yang terkunci. Astagfirullah, demit iki sing teko. Astagfirullah, iblis ini yang datang, seru Uyut Latif beristighfar, terkejut melihat sumber suara gembresek yang ternyata dari gulungan rambut hitam panjang tak berujung dan terlihat wujud pemiliknya. Enek opo lek, ada apa paman? Tanya Kolis. Kono awakmu jago nenduk kom, ojo sampai metu saka kemari. Sana kamu jaga ndokkom, jangan sampai keluar dari kamarnya, seru Uyut Latif memberi perintah. Walau masih dirundung penasaran, Kolis tetap menuruti perintah pamannya. Ia bergegas menuju kamar yang terletak di sisi kiri berbatasan dengan ruang makan. Getaran langkah kaki cepat yang menampak di lantai papan membuat riuh ramai suasana rumah Uyut Latif. Bukan saja dari derap langkah Kolis, tapi juga dari dalam kamar di mana Komala berada. Hal itu membuat Kolis yang baru saja sampai di ambang pintu berhenti sejenak, memejamkan pendengarannya yang menangkap suara-suara orang bernyanyi lirih. Merinding tubuh Kolis saat benar-benar yakin jika suara lirih itu berasal dari dalam kamar di depannya, sebab yakin bila itu bukan suara Komala adiknya. 1-2 detik Kolis masih terpaku mematung di depan pintu, namun ketika suara lirih barengan suara derap langkah kaki di lantai papan kembali ramai, ia pun berniat membuka pintu. Sayang, walau dengan sekuat tenaga Kolis tak dapat membuka pintu papan itu. Sementara nyanyian derap kaki semakin jelas, membuat rasa takut dan penasaran berimbang menguasai ketakutannya yang tinggi akan keselamatan adiknya, hingga akhirnya menuntun Kolis untuk mendekatkan wajahnya kepada celah papan yang tak rapat, ingin memastikan sebentar keadaan di dalam kamar sebelum ia berencana membuka paksa. Wajah Kolis dalam sekejap langsung memucat ketika mata kirinya yang mengintip dari selah papan melihat jelas Komala tengah menari dalam redupnya cahaya kamar bersama sosok wanita. Semakin jelas gurat ketakutan di wajah Kolis ketika ingatannya kembali melambung mencoba mengenali sosok wanita yang tengah bersama Komala, yang tak lain adalah wanita bergelut dengan bau tubuh khas kapur baru sewaktu dia di dalam kapal.
sholat maghrib dulu. Ngalih Lis, menyingkir Lis. Tersentak Kolis mendengar seruan dari Uyut Latif. Segera dirinya mundur dan mendekat ke arah Uyut Latif yang sudah kembali duduk di tikar berlapis kain ambal. Lik, ndukom karo wong wedok sing nemoni aku nang kapal. Paman, ndukom bersama wanita yang menemui saya di kapal, ucap Kolis setelah mengatur gemuruh dadanya. Iya, aku wis ngerti. Iya, saya sudah tahu, jawab Uyut Latif tenang. Terus piye, Lik? Terus gimana, Paman? Tanya Kolis masih begitu cemas. Uyut Latif terdiam, sebentar menatap Kolis yang tampak pucat, sebelum mengalihkan tatapannya lurus ke depan, seperti tengah menerawang. Iki ngono dudu wewenangku sebenarnya, tapi awakmu tak kei weruh asline iki kepiye. Nduk komiku saiki wis kegandulan calon bocah sing bakal didadekne penerus leluhure besok. Mula nandi wae bakal ditutke para abdi-abdine junjungane Rahmi. Ini bukan wewenangku sebenarnya, tapi kamu saya beritahu aslinya. Bagaimana Ndukom itu sudah hamil calon anak yang akan dijadikan penerus leluhurnya kelak. Karena itu di mana saja akan selalu diikuti abdi-abdinya, junjungan sesembahan Rahmi. Awakmu ya kudu ngerti Lis, ngopo kok Ndukom sing dipilih mergo gawe tukar anak Rosid sing arep didadekne tumbal nang Ratri, tapi digagal mbahmu. Mula Ndukom kuwi wis ketenger awet cilik. Mula bapak memilih ninggalno bondo donyane mbahmu sing oleh saka ngabdi nang keluargane Murti Rahmi. Kamu juga harus tahu Lis, kenapa Ndukom yang dipilih. Karena buat ganti anaknya dari Rosid yang akan dijadikan tumbal oleh Ratri, tapi digagalkan kakekmu. Karena itu Ndukom sudah ditandai dari kecil. Karena itu juga bapakmu memilih meninggalkan harta dunia melimpah peninggalan kakekmu yang didapat dari mengabdi pada keluarga Murti Rahmi, ucap Uyut Latif menjelaskan. Artinya Ndukom tetap bakal jadi mantune Ratri, Lek. Tetap nggak iso diselametke. Artinya Ndukom tetap akan jadi menantunya Ratri, Paman. Tetap tidak bisa diselamatkan, sahut Kolis dengan gelisah. Apot Lis, misal iso kudu golek gantine, nek ora ya kudu pilih salah sijine, nyawone Ndukom apa nyawa bayi titipane iku. Berat Lis, andai bisa harus cari gantinya. Kalau tidak harus memilih salah satunya, nyawa Ndukom atau nyawa bayi titipan itu. Pateni ae Lek, bayi nih. Bunuh saja bayinya, Paman, timpal Kolis geram. Uyut Latif hanya tersenyum mendengar amarah Kolis. Ia tahu jika bagi Kolis nyawa Komala jelas lebih berharga dibanding nyawa bayi yang ada di dalam rahim adiknya itu. Ora gampang nek misal iku kudu ngono, sing iso gur Ndukom dhewe. Merga puncake perjanjian Rahmi karo iblis alas Geong nan turun telu sing bakal diupacarane mengko pas tanggal 13 sasi pitu. Tidak mudah andai harus seperti itu, yang bisa hanya Ndukom sendiri. Karena puncaknya perjanjian Rahmi dengan iblis hutan Geong di keturunan ketiga yang akan diritualkan nanti tepat tanggal 13 bulan ke-7. Lapas acara jejer pandan ikulah waktune kanggo gagalne sekalian medhot iki sing tak omongke wujud pengorbanane bapakmu. Ndukom sing iso medhot lawase persekutuane Rahmi karo junjungane. Merga bapakmu wis nukar pancer Ndukom sing tok kuwak nang segara. Dan tepat saat acara jejer pandan nikah batin, itulah waktunya untuk menggagalkan sekalian memutus. Ini yang Paman katakan bentuk pengorbanan bapakmu. Ndukom yang bisa memutus selamanya perjanjian Rahmi dan junjungannya. Karena bapakmu sudah menukar pancer Ndukom yang kamu buang di tengah laut
jelas dan sangat terang ucapan Uyut Latif kepada Kolis. Tapi brak, seluruh sempat Uyut Latif meneruskan kalimatnya, ia dikejutkan suara keras pintu kamar Komala yang dibuka. Serentak Kolis dan Uyut Latif mengarahkan pandangan ke arah kamar, menatap heran juga terkejut akan sosok Komala yang berdiri tegak dengan mata melotot tajam kepada keduanya. Namun sepersekian detik antara Komala dan Kolis serta Uyut Latif sama-sama terdiam. Tak ada ucapan atau kalimat apapun, seolah mulut mereka terkunci. Suasana canggung itu akhirnya terpecah oleh langkah Kolis yang memberanikan diri bangkit dan melangkah mendekati Komala. Walau dalam hatinya merasa was-was, namun melihat sang adik yang berada serta perasaan tak enak terhadap Uyut Latif, Kolis pun ingin menegur. Akan tetapi sesampainya di depan Komala, Kolis tersingkat dan kembali harus beringsut mundur. Kowe melu tak joko mergo besok tak butuh nih, nek ora tak butuh nih wis tak cucup selembar nyawamu kuwi. Kamu ikut dijaga karena kelak saya membutuhkan. Kalau tak saya butuhkan, sudah saya habisi selembar nyawamu itu. Tegas dan berada sini suara Komala kepada Kolis. Latif, ojo ngasih aku kudu nglanggar janjiku mbiyen nang ibumu. Iki peringatan kok kowe. Latif, jangan sampai saya harus melanggar janjiku dulu pada ibumu. Ini peringatan untukmu. Tak hanya Kolis, Uyut Latif yang masih duduk pun tergelak hebat mendengar ucapan tegas Komala. Namun setelah beberapa detik, Uyut Latif mengamati dalam-dalam. Dirinya mengangguk pelan, yakin jika yang ada di depannya yang baru saja bersuara keras dan tegas bukanlah Komala, apalagi kalimat yang dilontarkan yang mana menyentuh perihal orang tuanya. Semakin menegaskan bila dibalik wujud sosok Komala bersemayam sosok yang selama ini paling dirinya hindari. Sedangkan Kolis, keberaniannya yang sudah rontok oleh sikap Komala, berdiri menyandar pada dinding papan dengan wajah pucat penuh ketakutan. Nyirahmi, aku ora bakal arep melu urusanmu. Wong bocah iki kadung tekan kene ya kudu tak lindungi. Perkaramu karo wong tuaku biyen wis dudu urusanku. Nyirahmi, saya tidak akan ikut campur urusanmu, tapi anak ini terlanjur sampai di sini, maka harus saya lindungi. Masalahmu dengan orang tuaku dulu sudah bukan lagi urusanku. Pelan namun tegas dan penuh makna ucapan Uyut Latif kepada sosok Komala yang diyakininya dalam penguasaan Nyirahmi, sosok wanita pembuka persekutuan dengan iblis hutan keong. Lancang kowe, saiki aku ngalah, tak kei kesempatan kanggo nyawamu. Ning iling-ilingan wani nyenggol cikal sing ana gerbone bocah iki, ora bakal selamat mbuh nanti paranmu. Lancang kamu, sekarang aku mengalah. Saya beri kesempatan untuk nyawamu, tapi ingatlah, berani menyentuh calon yang ada di rahim anak ini tidak akan selamat entah dimanapun keberadaanmu. Sahut sosok Komala yang tengah dalam kuasaan Nyirahmi. Setelah mengucap kalimat bernada ancaman, Komala kembali tubuhnya masuk ke dalam kamar yang menyisakan wangi pandan berpadu kasutri putih menyebar seantero dalam rumah Uyut Latif, hingga suasana setelah Komala tak lagi terlihat membuat sedikit lega jiwa Kolis. Segera ia melangkahkan mendekati Uyut Latif. Wajahnya yang masih terlihat pucat diusapnya beberapa kali, berusaha menghilangkan ketegangan yang menyerat jelas. Wiwit wengi iki hati-hati dewe, Lis. Mulai malam ini hati-hati kita, Lis, pesan Uyut Latif dengan wajah datar tanpa ekspresi.
Kudu piye saiki lek aku wis mumet mikirne urusan iki. Anak bojoku mesti wis khawatir mergo aku ora mulih-mulih. Harus bagaimana sekarang paman? Saya sudah pusing memikirkan urusan ini. Anak istriku juga pasti sudah khawatir menunggu saya di rumah. Timbal Kolis dengan gusar. Nek arep mulih awakmu mengko telung dino neh. Ngenteni aku. Kalau mau pulang kamu nanti 3 hari lagi. Nunggu aku, ujar Uyut Latif menimpali keluhan Kolis. Maksudnya nunggu lelek? Piye, maksudnya nunggu paman gimana? Tanya Kolis yang heran dengan ucapan Uyut Latif. Awakmu sesuk tak tinggal telung dino, ora kudu ngerti lelek nanti. Penting jogo adikmu, ojo ngasih metu nek wis peteng. Awakmu ya hati-hati, masalah mangan mengko Mbah Sanir sing ngirim. Kamu besok lelek. Paman tinggal 3 hari. Tidak perlu tahu paman kemana. Penting kamu jaga adikmu, jangan sampai keluar kalau sudah hari mulai gelap. Kamu juga harus hati-hati. Masalah makan, nanti Mbah Sanir yang mengantar, terang Uyut Latif sembari bangkit dari duduknya dan melangkah ke dalam, berniat menunaikan sholat Isya yang sudah tertunda beberapa waktu karena kejadian-kejadian yang baru saja ia alami. Ingin rasanya Kolis berucap menolak, namun belum sempat mengungkapkan keberatannya. Sang paman telah berlalu, membayangkan dirinya yang akan sendiri tanpa Uyut Latif langsung membuat wajah Kolis membias. Meskipun hanya 3 hari, tapi baginya itu sangat terlalu lama dan berat. Malam itu malam pertama Kolis menginap di rumah pamannya. Dalam suasana berbeda, berteman rasa was-was dan ketakutan, Kolis akhirnya mampu memejamkan mata. Sekira waktu telah memasuki tengah malam, di samping hawa yang mulai dingin, juga karena rasa lelah setelah lebih 1 hari semalam terkungkung di dalam bus, belum puas merasakan lelapnya berbelayan mimpi, Kolis sudah harus terjaga oleh panggilan pelan Mbah Uyut Latif. Terkatuk-katuk dirinya mendengarkan pesan sang paman yang rupanya telah bersiap untuk pergi. Dengan rasa tak menentu, Kolis pun mengiyakan ucapan Uyut Latif dan melepas kepergiannya. Hari semakin terang saat semburat kemerah-merahan menyembul dari sisi timur laut, merubah suasana sunyi kampung menjadi ramai oleh aktivitas penduduk dengan ragam keseharian masing-masing. Hal itu sedikit menghibur Kolis, apalagi ketika beberapa warga yang sudah dikenalnya mengajaknya sebentar untuk bercengkrama dalam gurauan yang mengakrabkan. Kolis baru merasakan kembali suasana tak mengenakan setelah kedatangan Mbah Sanir, wanita umur 50-an lebih yang bakal selama 3 hari mengantar makanan. Bukan hal Mbah Sanir atau makanannya membuat Kolis tak nyaman, melainkan sikap adiknya yang seperti tak lagi mengenalinya. Beberapa kali sapaan Kolis dibalas dengan sikap dingin dan tatapan sinis, tak berbicara sepatah kata pun, juga tak menyentuh barang sedikit makanan yang terhidang. Kejadian itu berlanjut sampai waktu menjelang senja, dan setelah kedatangan Mbah Sanir kedua kalinya. Yang sama Kolis lakukan ketika Mbah Sanir pulang dan berniat menawarkan hidangan yang ia susun sendiri di meja persegi tak seberapa lebar. 1, 2 hingga puluhan kali ketukan serta panggilan Kolis tak bersaut, membuat benaknya bertanya-tanya dan menimbulkan kegelisahan. Mengingat waktu yang sudah menjelang surup serta pesan-pesan dari Paman Latif, "Nduk, nduk," lagi dan terus Kolis berusaha memanggil Komala.
tapi tetap saja tidak ada sahutan. Padahal Kolis yakin jika adiknya sedari bertemu waktu pagi belum keluar dari kamar. Rasa paniknya akhirnya menuntun Kolis untuk mengintip dari celah-celah daun pintu yang merenggang. Walau tak besar, tapi cukup untuk matanya melihat ke dalam, seperti yang dirinya lakukan semalam. Kosong, tak ada siapapun di dalam kamar, hanya tumpukan bantal dan selimut di atas ranjang yang tertangkap matanya, membuatnya semakin dirundung kekhawatiran. Tak ingin terjadi apa-apa, Kolis segera bergegas mencari Komala. Disusurinya tiap ruangan dalam rumah, sampai sekeliling bagian luar. Tetap saja nihil. Kolis tak menemukan sosok adiknya. Dalam keputusasaan, Kolis kembali masuk melalui pintu belakang. Langkah gontainya bersuara pelan ketika menapaki 5 tangga naik menuju pintu kayu yang masih terbuka. Dirinya sudah lelah, jiwanya sudah pasrah, membayangkan apa yang akan terjadi atas langgar pesan dari pamannya. Namun keputusan dan kepanikan Kolis segera berubah keterkejutan bercampur girang kala ia baru saja masuk melihat sosok Komala telah duduk di depan meja makan, seperti baru saja selesai bersantap. "Duk, kamu sekondi?" "Duk, kamu dari mana?" tanya Kolis pelan, seperti berusaha menutupi rasa senangnya. "Aku ket mau nang kamar Kang, gak nanti-nanti." "Aku dari tadi di kamar Kang, tidak kemana-mana," jawab Komala acuh. Tertegun Kolis mendengar ucapan Komala. Ia kemudian mengingat lagi saat ia mengintip kamar Komala yang dengan jelas kosong, namun ia mencoba menerima jawaban adiknya. Ia tak ingin suasana seperti pagi tadi terulang, hanya duduk dengan saling diam. "Bapak wis mati, apa wis ngerti Kang?" "Bapak sudah meninggal, apa kamu sudah tahu Kang?" ucap Komala tiba-tiba. Tentu saja ucapan itu langsung membuat Kolis terperanjat. Tangannya yang hendak meraih sendok nasi urung, dadanya bergemuruh, urat-uratnya menegang, menahan amarah. "Ngomong apa kue? Bicara apa kamu?" tanya Kolis dengan suara keras. "Bapak memang wis mati, ngorbanke awake dhewe kanggo perkara sing gak ana gunane. Nek gak percaya jajal tilik ya kono sing tak temoni lak kuburane." Bapak memang sudah meninggal, mengorbankan dirinya sendiri demi perkara yang tidak ada gunanya. Kalau tidak percaya, coba lihat saja sana. Yang akan kamu temui cuma kuburannya, sahut Komala dengan wajah tenang, semakin membakar amarah Kolis. "Ngerti sekondi kowe? Tahu dari mana kamu?" tanya Kolis masih dengan suara tinggi. Kali ini Komala hanya diam, sebentar menatap Kolis sebelum berdiri dan melangkah pergi ke arah kamarnya. Hal itu mengundang kegusaran kuat dalam diri Kolis. Jiwanya bergejolak, bergemuruh tak menentu. Hampir saja ia menuruti bisikan hatinya untuk pergi dari rumah pamannya. Gunanya memastikan ucapan sang adik, walau ia sendiri sudah mendapat rabaan dari Uyut Latif tentang nasib yang bakal menimpa bapaknya. Tapi tetap saja ia tidak terima sebelum membuktikannya sendiri. Kolis akhirnya mengurungkan niatnya untuk menikmati hidangan yang dikirim Mbah Sanir. Selera makannya memudar, hilang tergerus kegelisahan atas ucapan Komala. Lebih-lebih memilih masuk ke dalam kamar milik pamannya seperti yang dipesankan kepadanya. Setelah memastikan pintu-pintu sudah tertutup, krek berputar dan seperti mengelilingi rumah Uyut Latif.
Burung yang biasa disebut masyarakat luar sebagai burung kematian ada beberapa ekor. Jika didengar dari suara yang menyaring, bersahutan mendadak, jika pantas disebut sekawanan. Beberapa kali terdengar mengitari atap. Burung berwarna hitam, bermata tajam, dan terkadang bersuara mirip lolongan anjing malam. Bertengger tepat di atas atap kamar Uyut Latif yang dihuni Kolis sementara. Krek, krek, kembali. Bagai lengkingan teriakan suara burung-burung itu nyaring, memecah keheningan malam yang belum begitu larut. Hal itu membuat Kolis terhenyak. Ia tak menduga ternyata burung tanda kematian itu tak hanya secara kebetulan lewat seperti pemikirannya, tetapi bertengger seolah mengisyaratkan sesuatu. Hampir 10 menitan Kolis bernafas dalam gelisah. Meski dalam posisi berbaring, namun matanya enggan terpejam. Srek, srek. Kali ini Kolis tak lagi hanya terhenyak, melainkan mulai dilanda rasa tercekam. Ia pun perlahan bangkit, menyandarkan punggungnya pada dinding papan, seraya memejamkan pendengaran demi memastikan suara di sisi luar kamarnya. Srek, srek. Kali ini Kolis membenarkan dugaannya. Bila suara yang kembali terdengar jelas berada di sisi luar kamar, tak jauh atau bahkan tepat di samping, dan hanya tersekat oleh dinding papan antara dirinya dengan suara seperti langkah kaki bersentuhan dengan dedaunan kering. Walau posisi kamarnya lebih tinggi dari lantai tanah luar, namun suara itu sangat-sangat jelas di telinganya. Rasa takut dalam diri Kolis semakin lama semakin kian menyusup kuat. Dirinya tahu bila itu bukanlah perbuatan seorang yang iseng atau yang ingin membuat jahat, tetapi dengan berhentinya suara burung kematian dari atap rumah mengisyaratkan kedatangan makhluk lain yang beberapa di sekitaran tempat itu. Mengingat akan hal itu, tubuh Kolis anyep, nafasnya pelan-pelan terjeda, tertahan tekanan dalam jiwanya saat membayangkan sosok menakutkan yang pernah matanya lihat sebelumnya. Sekilas hening, Kolis mengkerut, manakala suara langkah kakinya serta nyanyian burung kematian reda. Nampak harapan untuk istirahat tenang tergambar pada wajah lelah. Setelah sampai 15-an menit, suara tetap hening, namun baru akan mencoba terlelap dengan balutan selimut tipis bergambar bunga mekar. Kolis kembali terjaga oleh suara pintu terbuka, diiringi derap langkah di dalam rumah. Kolis menduga jika itu adalah Komala, tapi semakin lama suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang dirinya dengar di luar. Duk, Kom, panggil Kolis, mencoba memastikan sunyi. Tak ada sahutan. Langkah itu pun berhenti, membuat rasa penasaran Kolis membesar. Dari rasa takutnya, ia pun kembali bangkit, duduk sebentar dan akhirnya memberanikan diri untuk beranjak. Kreat. Sepi dan gelap saat itu yang Kolis lihat setelah membuka pintu dan berdiri melangkah keluar kamar. Sejenak Kolis diam berpikir, dan tak lama dirinya menyadari jika ada sesuatu yang kurang. Kolis pun kembali masuk ke dalam kamar dan segera kembali keluar. Berjalan pelan sembari mengingat posisi lampu teplok bersumbu kain dan minyak tanah sebagai pembakarnya. Tak lama Kolis menemukan lampu yang tergantung di kayu balok penyangga dan menempel di dinding. Sesekali sentakan padam pematik api. Cahaya redup meremang menyebar ke ruangan tak lebih berukuran 4x3 tanpa kursi. Mata Kolis langsung mengedar mengamati seluruh isi ruangan, tempat Uyut Latif biasa bersantai dan menerima tamu. Sekilas tak ada yang aneh,
semua rapi seperti biasanya. Mulai dari kain ambal sebagai alas lantai, juga hiasan kaligrafi lukisan alam serta kalender bergambar toko penjual bahan bangunan masih di tempat semula tak berubah. Hal itu sedikit melegakan Kolis. Ia pun merasa jika suara langkah yang dirinya dengar benar-benar adalah Komala. Namun 3 tarikan nafas kemudian, saat Kolis yang telah merasa aman membalikan badan berniat untuk kembali masuk ke kamar, tiba-tiba saja wajahnya berubah. Keningnya berkerut, nafasnya memanjang, kala hidungnya tiba-tiba tersesepi bau wangi bunga melati. Rasa takut kembali meraba jiwa Kolis. Dirinya tahu bahwa sekeliling rumah wujud Latif tak ada tanaman bunga ataupun apapun, sehingga ia yakin jika wangi bunga melati yang tengah merebak bukan hal biasa. Tetapi sampai beberapa kali Kolis mengamati dan mencoba mencari sumber bau wangi itu, dirinya tak melihat apapun, hingga ia pun memilih masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi hal aneh dirasa Kolis. Di dalam kamar yang letaknya hanya bersebelahan dengan ruang tamu, tak sedikit pun ia mencium wangi bau melati. Padahal ia tahu papan penyekat tak rapat, banyak celah pemanjang ataupun papan berlubang, sehingga janggal jika bau itu sama sekali tak masuk ke kamar. Kolis akhirnya tetap memilih untuk kembali merepakkan tubuhnya di ranjang. Rasa lelahnya menuntun matanya untuk terpejam, walau pikiran dan perasaan masih gelisah. Semakin malam angin pesisir kencang berhembus, hawa dingin mulai terasa menusuk, dan hal itu dirasakan Kolis hembusan angin yang menyapu. Kulit tubuhnya dirasakan begitu dingin sampai harus membuatnya terbangun sebentar. Kolis membetulkan kain selimut guna menutupi tubuhnya dan berniat memejamkan kembali matanya. Ia tak menghitung telah berapa jam tertidur. Yang ia rasakan saat itu rasa lelah dan kantuknya masih terasa. Tetapi belum sampai 10 detik, Kolis terjingkat kaget. Duk, Kom, panggil Kolis sunyi. Terdengar apapun seperti menghilang. Suara isak tangis yang baru saja telinganya dengar beberapa saat lamanya. Kolis terdiam. Ia meraba akan suara tangisan. Yang akhirnya dirinya kira hanya halusinasinya sendiri. Ia pun kembali berbaring dengan balutan rapat selimut, menatap langit-langit beratap esbes, dan sejenak melambungkan memori di kepalanya, menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Tolong, tolong, lirih namun sangat menyayat terdengar suara rintihan dari luar jendela kamar. Seketika itu juga Kolis melompat, dadanya berdebar, seluruh kulit tubuhnya pias, keringat pun mulai merembes dari pori-pori. Tolong, tolong, ampun, ampun, cetar. Kembali suara rintihan itu sangat jelas terdengar oleh Kolis, namun bukan seperti suara pertama. Sebab suara rintihan pertama milik suara laki-laki, dan kali ini suara wanita. Rasa takut ini benar-benar menyelimuti jiwa Kolis. Ia terdiam, hanya mampu berdiri mematung, sembari menatapi jendela kamar yang tertutup. Tring, tring, trak, trak. Lagi-lagi Kolis dibuat semakin ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Jantungnya seolah tak lagi ada degupan. Darahnya seakan berhenti mengalir. Manakala jendela yang di tengah dirinya tiba-tiba terbuka lebar. Tak hanya itu, dari balik jendela saat seutas suitan kabut hitam tertepak angin dingin. Terdengar nyaring gemerincing layaknya besi bersentuhan, bergantian dengan langkah kaki yang diseret. Saat itu Kolis ingin sekali lari atau pingsan sekalipun,
agar dirinya tak melihat sesuatu di balik jendela, di mana beberapa wajah sayu pucat seputih kapas dengan balutan hitam menghias kedua mata. Silih berganti muncul dan menatapi dirinya. Wajah-wajah pucat itu seperti tengah tersiksa. Tatapan bola mata mereka seperti ingin meminta bantuan kepada Kolis. Namun hal itu semakin membuat jiwa Kolis tercekam. Beberapa di antara wajah yang Kolis lihat, ada dua yang sangat tak asing baginya. Kedua wajah yang muncul terakhir itu seketika membuat Kolis menangis. Ia sangat terpukul saat kedua wajah itu memelas merintih, meminta tolong padanya, sedangkan dirinya sendiri untuk melangkah setapak pun tak sanggup. Puluhan menit Kolis mengalami hal menakutkan itu. Beberapa kali juga dirinya yang terpaku dalam ketakutan harus menyaksikan wajah-wajah itu kembali. Oleh karena mereka seperti digiring mengikuti alunan gong yang mungkin sebagai penanda berjalan memutari rumah Uyut Latif. Suara gong dan gemerincing rantai beradu akhirnya berhenti setelah satu aroma kapur barus berpadu pandan menyesapi hidung Kolis. Dan tak lama sosok wanita muncul dari balik jendela seperti tengah duduk di atas keranda pikul. Wanita itu menatap sinis ke arah Kolis. Wajahnya seolah tak berurat meski terlihat ayu. Rambutnya dibiarkan tergerai memanjang, berbalut kemben sebatas dada. Kowe manuto nek ora pengin dadi kaya wong-wong kuwi. Kawonen calon manten srenggiku metu saka omah iki. Terkenang panggonane asal. Sakbare tanggal 13 kowe tak jamin urip mulya. Kamu menurutlah, kalau tidak ingin menjadi seperti orang-orang itu, bawalah calon pengantin srenggiku keluar dari rumah ini. Antarkan kembali ke tempat asalnya. Setelah tanggal 13, kamu saya jamin hidup mulia. Ucap sosok wanita sangat mirip dengan yang Kolis tahu dan biasa dipanggil Bu Ratri. Nek kowe ora manut, melu ngelawan, ora beda nasibmu kaya wong tuamu. Kalau kamu tidak nurut, ikut melawan, tidak beda jauh nasibmu seperti kedua orang tuamu. Sambung sosok itu dengan nada culas dan menyengit. Kolis sendiri hanya terdiam, wajahnya yang pucat pasi kontras dengan bibirnya yang membiru. Jangankan untuk menyahut bicara, menggerakkan bola matanya saja agar terlihat kebengisan yang terpancar dari wajah sosok Ratri pun ia tak mampu. Sepersekian menit akhirnya Kolis terkulai tubuhnya yang basah bermandikan keringat roboh. Ia terkulai lemah menyandar pada dinding setelah sosok Ratri bersama iringan gong dan wajah-wajah penuh kesedihan menghilang. Sunyi hening suasana saat itu membuat Kolis cepat menguasai gemuruh dadanya serta mengatur nafasnya yang tersengal. Hati Kolis sedikit gelisah, goyah saat teringat kembali ucapan sosok Ratri. Ia membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang ia lihat. Hanya sebatas wajah, termasuk wajah orang tuanya, Mbah Soko dan Mbok Selasih. Saat-saat jiwa dan pikirannya Kolis masih berkecambuk. Satu bisikan lembut membuatnya terbangun, berjalan dengan tertatih keluar dari kamar. Langkahnya semakin terasa ringan dan mantap ketika matanya harus menatap ke arah kamar Kumala, sampingnya di depan pintu. Kolis berhenti sejenak, mendengarkan sayup lantunan lirih tembang yang biasa dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Kolis tak peduli lagi, tangannya segera mendorong pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Kolis sempat tertegun sejenak melihat Kumala tengah duduk di ranjang sembari memeluk sebuah selendang merah muda polos.
Dari bibirnya masih terdengar lirih bait tembang berirama selendri pelok. Sempat ragu Kolis kala itu, tapi ketika muncul bayangan wajah-wajah menderita, termasuk wajah kedua orang tuanya, kakinya segera berayun mendekati Komala. Liringan dari bibir Komala akhirnya terhenti sesaat setelah Kolis duduk di tepian ranjang. Sebentar matanya melirik sebelum menunduk menatapi selendang sembari menimbang-nimbang. "Duh, ayo tak terne bali meneh. Duh, ayo saya antar pulang lagi," ucap Kolis pelan. Tak ada sahutan dari Komala. Wajahnya tetap menunduk. Suara timbangannya masih terdengar lirih tanpa memperdulikan Kolis. Diulangnya kembali oleh Kolis. Ucapannya untuk kedua kalinya. Dan untuk yang ketiga kalinya, Komala akhirnya menegakkan dada, menegakkan kepala, menatap lekat-lekat ke arah Kolis sebelum tangan kanannya menuju ke arah depan pintu utama sambil berucap pelan, "Gua dhisik barang sing dipendem Lek Latif nang ngarep lawang. Mengko dhewe lagi iso lunga saka kene. Buang dulu barang yang dikubur Paman Latif di depan pintu. Nanti baru kita bisa pergi dari sini." Termangu Kolis mendengar nama Oyod Latif disebut oleh Komala. Ia pun membayangkan, mengingat sosok pamannya yang tengah pergi sampai 3 hari ke depan. "Kudu mbok jiko dhisik, Kang, nek ora gak bakal rampung urusan iki. Apa Kang Kolis gak pengen nulung bapak karo ibu? Apa malah Kang Kolis pengen sengsara dadi kawula? Kamu ambil dulu Kang, kalau tidak nggak akan selesai masalah ini. Apa Kang Kolis tidak ingin menolong bapak sama ibu? Apa malah Kang Kolis ingin sengsara jadi pengikut?" Sambung Komala, berujar seperti tahu keraguan dalam diri kakaknya. Tanpa menjawab, Kolis bangkit dan melangkah keluar. Kebimbangannya masih bergelayut sama kuat antara menuruti adiknya atau pamannya, hingga tanpa sadar kaki Kolis sudah menampak di depan pintu utama, di mana di tempat itu di bawah tangga yang hanya berjarak 3 langkah terkubur sesuatu seperti yang dimaksud Komala. Meski masih ragu, Kolis tetap membuka pintu, melangkah pelan menuruni tangga, dan berhenti mematung menatap suasana gelap di halaman. "Jikuan saiki Kang, ayo kek dhewe lunga saka kene, melas bapak karo ibu kek nunggu dhewe. Ambil sekarang Kang, ayo segera kita pergi dari sini, kasihan bapak sama ibu yang lagi menunggu kita." Sedikit terkejut Kolis mendengar suara Komala yang sudah ada di belakangnya. Sembari menenteng lampu teplok gantung, ia menoleh sebentar. Menatap sang adik yang tersenyum tipis sembari menganggukkan kepala dan mengulurkan lampu bercahaya remang memudar kepadanya. Keraguan terlihat semakin mengurat jelas pada wajah Kolis saat akan menerima lampu dari tangan Komala. Namun akhirnya tangannya menyambut uluran tangan Komala dan menerima pemberian lampu teplok. Kini di depannya 3 langkah dari tempatnya berdiri, Kolis melihat satu gundukan membulat membesar sebesar paha orang dewasa. Entah karena memang dibuat seperti itu atau memang penglihatan Kolis yang telah mampu menembus. Hal itu tak terlalu dipikirkan Kolis. Tugasnya kini hanya membongkar, mengambil sesuatu yang tertanam di dalamnya, seperti yang dimaksud Komala adiknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu part 3 dari cerita Warisan Tumpal terakhir.
Tetap dengarkan ceritanya untuk part 4-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan juga share, like, komen, dan share. Dan terima kasih sudah menonton video ini, mengeklik video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.